tadi malam ya, saya kira sebagian dari rekan-rekan sudah bisa merasakan Monef dana desa itu susunannya sudah susunan yang diminta oleh Ditjen PDP Pembangunan Desa dan Pedesaan serta oleh BPSDM, sehingga kalau kita lihat di kiri itu ada menu penyaluran dana desa. APBD sini hanya untuk kami, masih diperbaiki. COVID, kemudian penyaluran BLT ya, penyaluran BLT ini berbeda dengan BNBA BLT. Jadi BNBA itu tujuannya adalah untuk mengetahui by name by address, sehingga kalau dicek di lapangan itu oleh BPK, BPKP, LSM, pengawas begitu cocok gitu. Tapi ada lagi yang dulu namanya penyaluran BLT, sekarang komponennya sudah disesuaikan dengan yang diharapkan oleh PDP dan Manas ya, serta BPSDM. Jadi di sini Manas itu manajemen nasional, sebetulnya pendamping di pusat. Nah, yang paling penting ini, saya kira ini sebetulnya sudah hampir 2 minggu yang lalu itu Excel-nya sudah disampaikan dari BPSDM kepada pendamping, tinggal di-upload untuk Excel-nya itu. Nah, yang harus hati-hati, mentor perlu mencek dan jangan sungkan, ini yang paling penting, jangan sungkan untuk menghapus data-data yang salah gitu, ya. Jadi di sini ada yang utama, misalnya untuk menu ini nanti kita diskusikan lebih dalam, itu jangan sampai ada laporan yang melebihi bulannya ya, yang memang tidak masuk akal gitu. Jadi jangan sampai ada seperti itu. Ini contohnya di BNBA ya. BNBA ini masih ada laporan ini di Banten ya. Kalau kita lihat ini sudah pasti ada kesalahan. Kesalahan yang pokok adalah dana desa sampai hari Senin pagi ya. Jadi sampai hari Jumat kemarin itu laporan dari Kementerian Keuangan sebetulnya belum turun, belum saya di Banten. Jadi kalau ada isian jangan sungkan untuk mentornya untuk take down ya, atau dari sisi yang di bawahnya PRD, PD, TA Kabupaten jangan mengupload data yang tidak benar itu ya. Kalau terlalu lama tidak diturunkan, maka Pusdatin akan menghapus datanya daripada nanti malah membuat salah untuk salah untuk penghitungan ya. Jadi ada menu penyaluran BLT ini untuk mengetahui BLT, tapi tidak by name by address-nya ya. By name by address-nya tetap di bawah. Jangan lupa by name by address itu isiannya sudah kalau kita lihat di sini isiannya itu, isian datanya itu di tahun 2021 itu sudah 59 juta data. Itulah sebabnya tidak mudah untuk mengotak-atik karena akan langsung mengotak-atik database-nya gitu ya. Jadi ada banyak pertanyaan kenapa yang 6 syarat terbaru dari PMK 190 tidak muncul di BNBA, karena itu sebetulnya sudah akan dicoba, tapi harus dipastikan bahwa 59 juta data itu tidak akan terotak-atik. Paling mudah tentu saja membuat menu baru daripada menyisipkan ya. Dari tim teknis menyampaikan demikian. Tapi di penyaluran BLT 6 komponen itu, 6 syarat itu sudah ada di biru. Kami pernah sampaikan di sarapan SD Desa, 6 syarat itu jangan lupa, itu semuanya sebetulnya berasal dari surat edaran Menteri Desa di tahun 2020, ditambah perkembangan ketika Menteri Desa menyampaikan berbagai PowerPoint prasaran tentang kemiskinan ekstrim, maka kemudian digabungkan. Jadi
Sebelumnya adalah seperti yang ada di dalam BNBA BLT dana desa ya, yang ada syarat-syarat kriteria BLT itu sebetulnya itu ide awal di surat edaran Menteri Desa di tahun 2020, kemudian ditambahkan di PMK 190. Maksud dari PMK adalah karena itu sudah disampaikan oleh Menteri Desa. Nah, kemudian adalah yang paling atas itu menu penyaluran dana desa, itu sudah dalam bentuk yang baru. Jangan lupa ini juga jangan sungkan-sungkan kalau ada yang salah input dihapus saja, jangan ragu-ragu. Misalnya ada tahap 2, tahap 3 sudah pasti salah itu karena memang belum disalurkan gitu. Jadi penyalurannya baru tahap 1 dan kemudian dari BLT. Jadi salah-salah isi seperti ini kalau tidak segera dihapus nanti akan membuat kesimpulan yang salah di level kabupaten, provinsi, dan pusat. Kalau sudah terlalu lama tidak dihapus, seperti kami sampaikan, Pusdatin akan menghapusnya karena akan membuat penilaian yang salah itu. Itu yang pertama, Gus Koco, kerabat desa, nanti kita diskusikan lebih dalam isinya gitu. Kemudian yang kedua, jangan lupa bahwa Gus Halim betul-betul menyampaikan pentingnya pengembangan desa wisata. Ini baru saja muncul kembali hasil-hasil kajian level nasional dari kementerian lain dan lembaga donor yang menyampaikan, dan kemudian juga dari beberapa media massa, Litbang Kompas misalnya hari ini menyampaikan, membuat satu artikel bahwa sudah ada kajian yang lebih baru lagi, memang untuk mengambil porsi kue ekonomi pasca pandemi saat ini di Indonesia, itu yang paling efektif saat ini adalah wisata. Dan sama kesimpulannya seperti kesimpulan di Kementerian Desa, dengan adanya pembatasan bepergian, maka wisata di sekitar tempat tinggal itu adalah yang akan paling banyak didatangi. Makanya ini peluang untuk meningkatkan pendapatan warga desa saat ini adalah desa wisata. Gus Halim sudah menyampaikan hal itu juga kemarin di dalam ya meskipun karena sebetulnya istilahnya dialog, tapi karena sampai ke aspek birokratis dan sebagainya menjadi arahan. Bukan hanya Gus Halim, tapi seluruh pihak di kementerian itu juga sudah diminta untuk konsolidasi bahwa strategi meningkatkan pendapatan masyarakat desa saat ini adalah tentang wisata desa wisata. Dan jangan lupa kalau para tenaga pendamping profesional pegiat desa, kita sama-sama mengajak untuk trending topik desa wisata Nusantara, itu memang ada gunanya. Karena trending topik dalam Twitter itu memang gunanya supaya menggugah banyak pihak tentang adanya desa wisata Nusantara, yaitu desa wisata yang terutama dikelola BUMDes atau kerjasama BUMDes dengan pihak lain. Ini contohnya satu artikel di Detik yang dimulai headline-nya, kalimat pertamanya hashtag desa wisata Nusantara sempat trending di Twitter karena trendingnya hari Jumat dan kemudian berita ini di hari Sabtu kemarin. Jadi memang gunanya trending di Twitter, gunanya memang seperti itu karena itu memang menarik perhatian. Jadi kalau kita ingin meningkatkan pemahaman dan kemudian meningkatkan awareness ya tentang desa wisata, desa-desa di Indonesia begitu, maka harus ikut berpartisipasi di dalam melakukan trending seperti ini.